Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar sahabat Boga? Senang sekali saya Ari Ramadan bisa menyapa kamu di Tentang Boga Podcast. Dan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang ahli di bidang bakery, serta pernah memenangkan banyak gelar juara di tingkat nasional maupun internasional. Wah, keren sekali ya narasumber kita pada kali ini. Dan dia di sini akan berbagi pengalamannya selama menggeluti bidang bakery. Kita sambut ini dia Kak Binta. Halo Kak Binta, Halo, apa kabar Kak Binta? Alhamdulillah kabarku baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Terima kasih udah nyempetin buat jadi narasumber kita pada hari ini, walaupun di sela-sela kegiatan Kakak yang sibuk nih Kak. Aku juga makasih juga loh karena aku udah diundang diajak bareng bikin podcast karena ini kayaknya baru sekali dia aku bikin podcast. Hari ini kita mau ngomongin soal bakery nih Kak. Sesuai banget sama narasumber kita kali ini, yang memang ahli di bidang bakery. Kak Binta kan nih ahli banget ya di bidang bakery nih. Enggak, aku sebenarnya biasa aja tahu. Enggak seahli itu. Sekarang juga masih belajar, masih sering gagal juga. Jadi emang masih proses belajar Masih semangat terus ya gitu. Kak ya, belajar terus ya Kak. Kita mulai ya Kak ya, dari pertanyaan yang simpel dulu nih Kak. Selama Kakak menggeluti di Oke. bidang bakery, di bakery itu ada apa aja sih Kak? Kalau ditanya di bakery itu ada apa aja, kalau misalkan pandangan umum ya, kalau misalkan kita ngomongin bakery, pasti orang-orang tuh kayak langsung tertuju sama roti gitu. Begitu juga sebaliknya kayak roti pasti itu dibilangnya bakery. Nah, tapi kalau misalkan dalam artian dari bakery itu sendiri, bakery itu sejenis makanan ringan yang bahan utamanya itu tepung terigu. Nah, ditambah sama bahan-bahan pendukung kayak telur, gula, em, margarin, air atau susu, dan yang paling penting itu ragi. Kayak gitu sih. Gitu ya kayak tadi kan Kak Binta nyinggung soal ragi itu penting dalam dunia bakery ya kayak apa sih kenapa sih ragi itu penting dalam dunia bakery itu Kak? Mungkin kan kita secara awam nih untuk pengetahuan sobat boga juga karena kan banyak juga sobat boga yang masih baru terjun ke dalam dunia bakery. Selama ini kita tahunya tuh kalau buat roti ya pakai ragi. Menurut Kakak gimana sih Kak? Kenapa kayak gitu Kak? Oke, kenapa nih ragi penting? Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang kurang tahu atau emang belum tahu ragi itu apa, jadi tuh ragi tuh bentuknya itu kecil, kayak pasir dan berwarna coklat muda. Nah, biasanya ragi itu dijual-jual di umum yang pasar tuh kayak gitu. Nah, tapi yang selama aku belajar gitu ya, ragi itu ada 5 macam jenis, kayak ada ragi cair, ragi basah, ragi instan, terus ada ragi beku juga, terus satu lagi ada apa ya? Pokoknya ada deh satu lagi. Nah, kenapa penting? Karena fungsi ragi sendiri itu tuh untuk mengembangkan adonan. Nah, ngembanginnya tuh kayak 1 sampai 3 kali lipat dari awal bentuk semula. Misalnya nih contohnya gambaran untuk teman-teman, itu misalnya kayak segede bola pingpong gitu ya awalnya. Nah, dia tuh nanti kalau udah pakai yeast dan pembuatan pakai yeast, dia bakal berubah lebih besar seperti ukuran uh, bola baseball kayak gitu lah kurang lebihnya. Nah, fungsi selain untuk mengembangkan juga bisa melembutkan tekstur dari roti tersebut itu. Wah, banyak juga ya Kak, ternyata fungsi ragi dalam adonan. Tapi ini Kak, pas pakai ragi kan adonannya ngembang lebih besar gitu ya Kak ya. Tapi aku pernah nih Kak Mm-mm. bikin adonan, tapi itu adonannya tuh nggak ngembang-ngembang Kak. Dia masih kayak utuh seperti bola tenis gitu. Itu kenapa sih Kak bisa kayak gitu Kak? Oh gitu. Itu sih sebenarnya em, gagal dalam membuat roti ya berarti ya. Ya Jadi benar. itu tuh bisa.
dari berbagai faktor sih, bisa dari cara membuatnya atau bisa dari mixernya yang terlalu panas sehingga raginya itu matang duluan atau adonannya matang duluan. Tapi itu bisa juga dari si raginya sendiri, dia tuh udah expired atau masih baikkah dipakai atau enggak. Nah, gimana sih cara kita untuk membedakan yang baik dan yang mm, udah rusak gitu ya. Jadi tuh kalau misalkan kita mau nentuin ragi yang baik, jadi caranya kan ada petunjuk teknisi pembuatan ragi di belakangnya gitu kan. Nah, kamu tuh bisa kayak nyoba eh, pakai air hangat dulu, dicampurin tuh sama raginya sesuai takaran yang ada di belakangnya. Terus kalau misalkan dia ada gelombang, maksudnya kayak bulat-bulat bubble gitu, itu berarti masih baik dan masih bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalkan kamu kamu rendam pakai air hangat ternyata nggak terjadi apa-apa, reaksi apa-apa, itu berarti raginya itu udah kurang baik, udah nggak bisa dipakai dengan maksimal kayak gitu sih. Oh, seperti itu ya kayak. Berarti kurang lebih raginya itu udah mati ya kayak misalnya adonan yang nggak ngembang-ngembang ya kayak. Iya, jadi itu raginya tuh bisa karena faktor bisa juga penyimpanannya gitu. Wah, ternyata sepenting itu ya. Kita harus mengecek raginya secara teratur. Kalau nggak bisa berakibat rugi kepada adonannya ya kayak. Tapi kadang aku yang suka bosan nih kak kan kalau di pasaran jenis rotinya tuh kadang itu aja ya kak ya. Bisa nggak sih kak kita modifikasi dari hasil olahan ini menjadi kreasi-kreasi menjadi produk olahan yang menarik lainnya kak? Oh, kalau untuk modifikasi sih kayaknya bisa ya, karena semakin berkembangnya zaman pasti banyak orang yang kreatif dan inovatif untuk membuat produk yang baru. Contohnya tuh kayak roti roti tawar bentuk semangka gitu. Jadi kayak misalkan bikin dalamnya tuh warna merah dulu, terus di roll pakai choco chip untuk ada bintik-bintik hitamnya dan luarnya di roll lagi pakai adonan yang warna hijau. Terus ada juga roti tawar yang berbentuk pola jerapah kayak polkadot gitu. Dan juga ada roti yang misalkan bentuk lucu kayak ada mata-mata gitu kan. Biasanya ada yang pernak-pernik kayak gitu. Mungkin itu buat dari bentukannya ya. Kalau misalnya anak-anak suka ngeliat tuh kayak gitu kan. Cuman kalau untuk rasa, kalau kita kan orang gede ibaratnya lebih suka sama rasa gitu ya. Penampilan dan rasa gitu. Nah, kalau untuk rasa bisa aja nih modifikasi. Kita kan tahu klepon. Klepon kan tuh bentuknya bulat dan itu jajanan pasar gitu kan. Nah, itu bisa nih dijadiin filling roti gitu. Jadi rotinya rasa klepon kayak gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Wah, berarti adonan beragi itu kayak nggak cuman buat satu macam ya kayak. Berarti kita bisa mengkreasikan sesuka hati kita. Wah, enak banget nih kak kayaknya kak. Bayangin produk roti dari Alfabet sama Maca kak. Jadi pengen coba nih kak. Oke kak, mungkin Langsung dong dicoba. ya mungkin next time kak kita bisa praktik bareng kali ya kak ya. Coba-coba Boleh, berinovasi. boleh. Oke. Oh, ya. Oke, terima kasih Kak Binta atas ilmu dan juga pengalamannya yang udah dibagiin ke kita semua nih Kak. Sebenarnya aku masih mau ngobrol lebih banyak sih Kak sama Kakak. Mungkin next time ya Kak ya, kita bisa bikin podcast bareng lagi dan juga bisa berinovasi bareng untuk trial eh, produk olahan inovasi dari adonan beragi ini Kak. Oke, terima kasih juga. Aku senang banget loh bisa podcast bareng kamu. Terus aku juga senang bisa sharing ilmu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang dengerin ya. Terima kasih juga kepada sahabat Boga yang sudah menonton tentang Boga Podcast ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya bisa terus ngasih informasi tentang dunia boga. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Stay tune, bye-bye.